Kalian hitung ya. 500, 1500, kemudian BMRI 400. Berapa tuh? 1500, 1900, kemudian BBNI 100. Let's say 2200 ya kan? 2200. Tapi coba saham-saham Pak PP 1000, ya kan? Cuan 164, kemudian TPIA 800. Udah berapa tuh? Ini saham Pak PP aja nih ya. Apalagi CDIA misalnya 200, 2000. Ay gila. Itu saya lupa itu bikin draftnya. Saya untuk saham-saham Konglo itu sampai lebih dari 8 ribuan. Sorry. Iya, 8 ribuan, teman-teman. 8.000 triliun, sedangkan ini 4 ribuan cuman. Jadi 2.200. Sorry. 4.000 sampai 6.000. Ini kalau kita hitung Konglo lain yang sudah mulai gerak seperti Konglo Jarum dan Konglo Edi ya, MTEK ya, yang sudah mulai gerak. Itu bisa 6 ribuan. Padahal earning mereka itu kecil banget gitu. Earningnya, ya market cap-nya boleh gede gitu, tapi earningnya kecil banget. Kalau kita lihat TPIA, nggak ada, itu malah rugi. Dia baru untung tuh, kapan? Belum ada tuh, malah rugi nih. Kalau kita lihat laporan keuangannya. Tuh. Nah, baru untungnya sekarang. Ya kan? Dan ini fenomena yang menurut saya tuh nggak peduli saya, yang penting kita bisa cuan ya, IHSPP. Dan kita tangkap ini sebagai fenomena anomali. Sampai kapan dalam tanda kutip ketidakrasionalan saham-saham non fundamental ini bergerak luar biasa, kita tidak tahu. Ya, mudah-mudahan bisa terus dan diikutin akhirnya sama saham-saham Big Bang atau saham-saham fundamental, mudah-mudahan gitu. Ya kan? Karena kalau kita saklek nih teman-teman, enggak, pokoknya aku harus masuk saham fundamental lah, nggak gerak sama sekali nih, itu malah cenderung turun gitu. Belum lagi sentimen seperti blunder PPATK, belum lagi sentimen mereka akan kasih pinjaman ke koperasi-koperasi. Jadi memang cukup tidak punya sentimen kuat. Pilihan sama kita. Nah, kalau sendiri milih, saya ikut yang buka-bukaan dong, yang gede-gedean bergeraknya, ya kan? Kenapa kita harus nyangkut di saham-saham itu lama terus kita nggak ngapa-ngapain gitu, ya kan? Mending kita ikut-ikut nih, JAR gitu kan, Oil sini, Inet nih, terus apalagi kemarin DOOH yang kita cuan luar biasa. Terus apalagi banyak kan, SSIA itu naiknya ugal-ugalan. Jadi kenapa nggak so what gitu? Jadi kita berpikirnya jelas-jelas saja mana yang bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan cuan. Itu ya teman-teman, menyikapi kenapa ya IHSG itu ditopang justru di saham-saham lapis 2. Yaitu banyak investor akhirnya berpikir, ini nggak ada gerak, udah kita masuk ke non fundamental gitu ya.